Jika Allah yang maha mengetahui, berarti kenapa aku gak memohon keilmuan kepada Allah akan sesuatu yang aku susah banget nih pengen pahami. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi'atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Karya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahumullah. Masih berbicara tentang listidlal ala itsbat asma'illah wa sifatih min al-Quranil Karim. Ya. Mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Quran ya, untuk menegaskan, mengisbat, menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kemarin kita telah ceritakan tentang al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Kita telah jelaskan tentang bab bagaimana memadukan antara sifat menafikan dengan mengisbatkan. Ya, bagaimana Allah memadukan antara itsbat dan nafi untuk menetapkan sifat zatnya. Ya. Dan itu banyak dalam ayat-ayatnya. Di antaranya di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang ahad, yang satu. Allah as-samad, itsbat. Iya kan? Allahus samad, itsbat. Lam yalid wa lam yulad, nafi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nafi. Tuh. Allah seringkali memadukan antara itsbat dan nafi untuk memberikan gambaran tentang sifatnya. Di ayat kursi, Allah la ilaha illahu al-hayy al-qayyum, sifat. La ta'khudhuhu sinah wala naum, nafi. Begitu ya. Kemudian masuk ke yang kedua, bab yang kedua. Al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Allah juga memberikan gambaran sifatnya dengan memberikan keterangan bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini zat yang paling tinggi. Di satu waktu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling dalam, paling dekat. Okay? Di satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling azali, yang enggak ada batas permulaan startnya, existence-nya, azali itu begitu. Okay? Di satu waktu juga Allah abadi. Abadi yakni zat yang enggak ada batas akhir dari existence-nya. Nah, Allah menjelaskan, jadi di sini Allah menggambarkan betapa Allah dominan terhadap time and space, ruang dan waktu. Di ruang Allah Subhanahu wa Ta'ala satu waktu yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi darinya. Allah pun paling dekat, nggak ada yang lebih dekat darinya, sehingga dia lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Itu lebih dekat. Itu bicara ruang. Nah, bicara waktu, Allah zat yang paling, yakni nggak ada permulaan existence-nya, azali. Oke? Tapi di satu waktu yang sama Allah juga abadi, zat yang nggak ada deadline bagi existence-nya. Ya? Itu bicara waktu. Betapa Allah sifatnya menguasai ruang dan waktu. Itu maksudnya. Ya, bab ini lagi mau ngomongin itu. Tayyib, kita baca kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah seperti biasa. Wa qawluhu subhanahu qala rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata wa qawluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah zat yang paling awal. Itu tadi azali. Wal akhir, zat yang paling akhir tuh, abadi. Al-zahir, yang paling zahir nih, kalau gunung,
Bagian paling atasnya itu zat yang paling tampak, paling zahir, butun, batannya, perutnya. Nah yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi darinya. Wal batin, dan Allah pun zat yang paling dalam. Paling dalam juga, di waktu yang sama. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ia adalah zat yang maha mengetahui segala hal. Maha mengetahui segala hal. Penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Huwa al-awwal wa akhir. Al-ayah hadhihi al-ayah al-karimah qad fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim. Ayat ini juga ditafsirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Annahu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma antal awwal falaysa qablak syai'. Nah, cerita tentang wal zahir wal batin ini lebih dirinci di dalam sabda Nabi SAW, di dalam sebuah doa yang Nabi ajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa ini disunnahkan baca sebelum tidur. Disunahkan baca sebelum tidur. Itu, ente mau punya utang segede apa, insya Allah Allah lunasi darimu. Begitu. Kalaupun hutangmu segede gunung Tuhama. Zain? Allahumma rabbas samawati sab'a. ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الهب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول nih ya Allah engkau lah zat yang paling awal falaysa qablak syai', enggak ada satu hal pun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkau adalah zat yang paling akhir, laisa ba'dak syai', enggak ada satu zat pun setelahmu. Maksudnya gitu. Al-awwal maksudnya nggak ada yang sebelum Allah. Al-akhir yakni nggak ada yang pasca Allah. Al-zahir yang paling tampak. Laisa fawqak syai', nggak ada satu hal pun di atasmu. Wal batin, dan zat yang paling dalam. Laisa dunak syai', nggak ada satu hal pun di bawahmu yang lebih dalam. Ya? Itu doa di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqdi an-nadain wa aghnina minal faqr. Tunaikanlah hutang-hutang kami dan jauhkanlah kami dari kefakiran. Itu doa itu maksud Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Yani di doa itu Nabi mentafsirkan makna qadim tadi. Makna al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Zain? Nah, Ahlus Sunnah ini spesialnya disiplin. Di dalam menetapkan asma wa sifat harus selalu sesuai dengan nas atau redaksi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Nah di antara nas disebutkan sifat Allah al-awwal, wal akhir. Tayyib. Selain Ahlus Sunnah mensifati Allah dengan sifat kidam. Pernah dengar gak? Qadim, yang zat yang paling lama, paling awal tuh qadim. Maksudnya mah al-awwal. Tapi kita nggak begitu. Kenapa? Karena kata-kata kidam atau qadim nggak ada di kitabullah atau sunnah Rasulullah. Yang ada al-awwal. Al-akhir ada. Zat yang paling akhir. Mereka mensifati Allah dengan sifat bako. Tuh, baka. Nggak ada Allah. Kalau mau al-akhir tuh, mana yang lebih sesuai dengan kebenaran? Yang lebih sesuai emang dengan redaksi kitabullah dan sunnah Rasul, atau redaksi-redaksi yang di-invent manusia? Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Itu Ahlus Sunnah, disiplinnya di situ. Jadi mensifati Allah itu harus dengan nas, harus dengan redaksi yang datang dibawakan oleh nas sendiri, kitabullah atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita bikin sebuah ungkapan, kalaupun mungkin memiliki makna sama. Seperti tadi, al-awwal yakni al-qadim. Tapi mana al-qadim? Mana dari kitabullah atau sunnah Rasul kata-kata kidam ini? Ya, al-baqa, mana? Jadi al-akhir, itu udah pakai yang dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akrab ilal haq, lebih dekat kepada kebenaran. Kita teruskan ya, pembahasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asma' al-arba'ah bihadha at-tafsir al-mukhtasar al-wadih. Nah, di doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan 4 nama Allah tersebut dengan tafsiran yang singkat namun sangat terang, jelas. Ya,
Empat nama ini adalah empat nama yang diberkahi, yang dimana empat nama ini memberikan makna betapa Allah mendominasi, mencakup dari segala sisi. Di dalam nama Allah Al-Awwal wal-Akhir, tuh, zat yang paling awal dan zat yang paling akhir, maka ada makna ihatah zamaniyah, betapa Allah benar-benar menguasai zaman, menguasai time, waktu. Oke? Wa fi ismihi al-zahir wal-batin, dan dari nama Allah al-zahir yang paling tinggi. Oke? Dan al-batin yang paling dalam itu ada ihatah makaniyah. Ini menjelaskan betapa Allah dominan pada space, ruang. Ya? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Fahadhihi al-asma' al-arba'ah mutaqabilah." Nah, empat nama ini yang disebutkan tadi, al-awwal wal-akhir, al-zahir wal-batin, adalah asma-asma yang mutaqabilah, yang sebaliknya. Apa sebaliknya bahasa Indonesia-nya sebaliknya apa? Antonim. Iya ya, anonim ya. Antonim wala anonim? Ya udah tahuan ente bahasa Indonesia udah. Anonim. Mutaqabilah yakni anonim di situ. Empat nama ini adalah empat nama yang memiliki sifat yang berseberangan. Oke? Isman li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanah. Dua nama menggambarkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala azali, yakni zat yang tiada permulaannya, dan abadi, zat yang tiada akhirannya. Wa isman, dan dua nama menjelaskan tentang li'uluwihi wa qurbihi, zat Allah adalah zat yang paling tinggi, dan di waktu yang sama Allah pun zat yang paling dekat. Fa awwaliyatuhu subhanahu sabiqah ala awwaliyah kulli ma siwa. Maka sifat awal pada Allah subhanahu wa ta'ala ini mendahului seluruh awal yang ada pada hal-hal lain. Enggak ada yang sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiriyatuhu subhanahu thabitah ba'da akhiriyah kulli ma siwa. Dan keberakhiran Allah subhanahu wa ta'ala pun setelah tak ada batasnya. Ya? Fa'awwaliyatuhu sabquhu likulli syai'in. Nah, dari sifat awaliyah tadi, betapa Allah zat yang paling awal, ini menggambarkan betapa Allah sabaq likulli syai'in. Allah selalu mendahului dalam segala. Wa akhiriyatuh, dan di akhiriyahnya tadi, baqa'uhu ba'da kulli syai'. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala tetap eksis setelah segala hal tiada. Ya? Baqa'nya ini baka, bahasa kita baka ya. Baka ya. Wa zahiriyatu, dan sifat zahir pada Allah yakni paling tinggi, fauqiyatu, fauq, sifat yang di atas. Ya? Uluwuh, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in. Allah lebih tinggi dari segala hal. Enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na zuhur yaqtadi al-ulu. Makna zuhur ini yakni al-zahir, oke? Ini memberi makna ulu, sifat tinggi. Wa zahiru syai' ma'ala minhu. Dan zahirnya sesuatu adalah sesuatu yang menonjol darinya tuh. Zahirnya onta. Zahirnya onta yakni bagian punuk yang paling tinggi. Tuh. Zahirnya gunung yakni bagian muncungnya, puncaknya. Ya. Zahirnya sesuatu tuh sesuatu yakni spot yang paling tinggi dari hal tersebut. Wa butunuhu subhanah ihatatuhu bikulli syai'in. Nah, adapun ketika dibilang bahwasanya Allah adalah zat yang paling dekat, paling dalam. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala hal bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsih. Bahkan saking dekatnya Allah, dia lebih dekat kepada hal tersebut daripada hal tersebut kepada dirinya sendiri. Yani Allah lebih dekat kepada diri kita dan lebih berkuasa atas diri kita daripada diri kita sendiri dekat ke kita. Daripada kuasa kita kepada diri kita. Aduh, ya udah begitu deh pokoknya. Bingung, ya udah begitu. Paham ya? Oke, ini pura-pura ngerti aja ente. Yakun akrab deh, yani Inna Allah Ta'ala yahul bainal abdi wa qalbi. Tuh, Allah bisa jadi menselah, menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Loh, lihat betapa Allah lebih dekat kepada hati kita, kepada denyut nadi kita, kepada urat leher kita, daripada kita sendiri. Allah bisa menghalangi hati
seorang hamba yang di hatinya pengen tobat, pengen tahajud, tapi badannya Allah halangin tuh, jadi badannya nggak bisa tobat, nggak bisa tahajud, tuh dihukum sama Allah. Ya, betapa Allah lebih dekat pada diri kita, kuasanya, pengetahuannya lebih dekat pada diri kita daripada diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Alim, tuh alim di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berangkat dari sifat ilmu yang sempurna pada zatnya. Jadilah namanya alim, zat yang maha mengetahui. Kaidahnya alim gimana? Kaidahnya alim. Kan udah kemarin. Pede nggak apa-apa, salah juga nih celak paling. Nggak apa-apa. Nah, barakallahu fiik. Kaidah alimnya Allah nih, Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Wa ma lam yakun kaifa law kan yakun. Nah, Allah tahu past, present, future. Allah tahu yang udah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang belum terjadi, ntar terjadinya kayak apa? Allah Maha tahu. Tuh. Ya, dengan tafsiran demikian itu mencakup seluruh makna keilmuan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tuh, qad ahata ilmuhu bikulli syai'in. Di mana keilmuannya meliputi segala hal dari minal umur al-madiyah, al-hadirah, al-mustaqbalah. Tuh. Baik dari perkara-perkara yang past, present, ataupun future. Yang udah terjadi, sedang terjadi, atau yang entar belum terjadi. Minal alam al-alawi, baik yang terjadinya di alam atas, ataupun alam bawah. Ya. Wa min adh-dhawahir wal bawatin la ya'zub an ilmihi mithqal dzarrah fil ard wala fis sama. Baik hal-hal yang sifatnya tampak mungkin atau hal-hal yang sifatnya tersembunyi, Allah Maha mengetahui itu semua, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala sebesar biji dzarrah pun. Wa syahid min al-ayah al-karimah, korelasinya dari ayat ini adalah إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا. Di mana kita menegaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut yang memberikan makna betapa Allah paling dominan, paling meliputi. Oke? Baik dari sisi waktu atau dari sisi ruang atau dari sisi pengawasan atau dari sisi dan itu semuanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala wa taqaddasa uluwan kabira. Ya, bisa difahami ya. Kemudian masuk ke poin selanjutnya. Wa qawluhu subhanahu qala rahimahullah. Al-Imam Ibn Taimiyah juga rahimahullah berkata, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakkallah, yakni bersandarlah kepada zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Itu al-hayy alladhi la yamut. Al-hayy isbat nafi, alladhi la yamut isbat nafi. Nafi. Jadi lu pada jago udah, ngajar pulang ntar ini. Belum pengajian udah. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakallah hanya kepada zat al-hayy yang maha hidup. Yani yang kehidupannya nggak ada deadline-nya, nggak pernah habis. Karena kehidupan, sifat kehidupan yang mutlak padanya, yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal hakimul khabir, dan dia adalah zat yang hakim, maha hikmah. Maha hikmah. Ya. Dan juga zat yang al-khabir, maha khibrah. Khabir seringkali diterjemahkan maha mengetahui juga ya. Sebenarnya khabir ini bukan mengetahui. Kalau maha mengetahui al-alim. Khabir ini khibrah. Khibrah ini seseorang yang mengetahui tentang sebuah perkara dan dia sangat menguasainya sampai dia well skilled di situ. No, makanya dibilang khibrah. Khibrah ini artinya skill.
Khabir, yakni orang yang well skilled di situ. Beda dengan al-alim. Ya, kita lihat syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Wa tawakkal, yakni fawwid amrak ilaihi. Tawakkal, bertawakallah, yakni tafwidlah perkaramu kepadanya. Mentafwid, yakni seseorang menyerahkan segala sesuatunya. Ufawwidu amri ilaik, aku serahkan seluruh perkaraku kepadamu. Aku mau haji dulu. Lo yang beresin dia tuh urusan-urusan gue. Tuh, aku mentafwid. Tawakkal juga diambil dari al-wakil. Wakil di kita wakil. Yani wakil yakni sesuatu yang kita jadikan dia tempat bersandar atau yang kita serahkan kepadanya seluruh urusan kita. Itu wakil. Allah zat al-wakil, yakni zat yang dimana kita serahkan hanya pada seluruh perkara kita sandarkan padanya. Tuh, bertawakal yakni menjadikan Allah sebagai al-wakil. Tawakal, define tawakal, definisikan. Oke? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma' ja'lil asbab. Ketika seorang hamba dengan tulus menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu yang sama sambil melakukan sebab-sebab. No. Paling layak seorang yang berakal akan menyandarkan dan menyerahkan perkaranya kepada sesuatu yang memiliki sifat demikian dong. Tawakkal 'alal hayy. Kenapa tawakkal 'alal mayyit? Kenapa kau bertawakal menyerahkan perkaramu kepada sesuatu yang cepat atau lambat akan mati? Kenapa? Kenapa enggak kau serahkan dan sandarkan perkaramu kepada zat yang maha hidup dan enggak bakalan pernah mati? Itu tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi tawakal sidqu i'timadil qalb 'ala Allah. Ketika kita menyandarkan hati kita dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'ja'lil asbab, bukan diam, lakukan sebab. Lakukan sebab nih bahasa kitanya mah, istilah di kitanya mah ikhtiar. Ya, ikhtiar ya. Usahanya gitu. Ya, bahasa kita. Jadi maksudnya menjadikan sebab. Nah, i'timad al-qalb 'ala Allah fi jalbi ma yanfa wa daf'i ma yadur. Nah, menyandarkan hati kepada Allah dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dan menepis apa-apa yang membawakan madarat. Wa tawakkal 'ala Allah nau'un min anwa'il ibadah wa huwa wajib. Dan bertawakal kepada Allah adalah salah satu di antara banyak macam ibadah dan hukumnya wajib. Wala yunafi al-akhdha bil asbab. Tapi bertawakal kepada Allah enggak juga bertentangan maknanya dengan seiring menjadikan effort, usaha, menjadikan sebab. Ada sebab. Oke? Asbab nih, sebab-sebab. Ada musabbib al-asbab. Ada zat yang maha menjadikan sebab. Musabbibul asbab. Yani, begini, seseorang mau dia rezeki yang dikejarnya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, dalam urusan rezekinya. Tapi nggak diem kan? Dia berusaha, dia melakukan effort untuk mencari rezeki yang halal. Sehingga dia mendapatkanlah rezeki tersebut. Tuh, oke? Hakikatnya nih hamba, dia bersandar kepada Allahnya juga itu berangkat dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hamba yang nggak mau bertawakal kepada Allah? Dipalingkan hatinya dari bersandar kepada Allah. Berapa banyak? Tapi dia di antara hamba yang menyandarkan perkaranya pada Allah. Tuh dikasih hidayah hatinya, diberi taufik untuk bertawakal kepada Allah. Jadi semuanya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada daya, gak ada upaya sama sekali kecuali hanya ada pada Allah. Ya? Allah zat musabbib al-asbab. Kita disuruh menjadikan sebab. Tapi bersandar kepada zat yang musabbib al-asbab. Gak boleh kita menyandarkan hati kita kepada usaha kita. Gak boleh. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sandarkan. Apa yang kita dapatkan hanyalah apa yang Allah tentukan bagi kita. Ya?
Jadi rizki nggak keganggu oleh hirsu haris, oleh berjuangnya, kerasnya perjuangan seseorang untuk mengejar rizki, nggak bakalan merubah aturan rizki. Oke? Rizki juga nggak bakalan berpengaruh dengan bukhlu bakhil, yakni orang yang emang pelit luar biasa akhirnya bisa merubah rizki kita, nggak ngaruh kepada rizki kita. Ya, karena Allah yang menjadikan, Allah yang zat yang maha memberi rizki, dan Allah lah zat yang maha menjadikan segala sebabnya. Nah, tawakal ini ketika hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seiring dengan melakukan upaya. Oke? Wa khussa sifatul haya isyarah ila anna al-hayy huwa alladhi yuthaq bihi fi tahsilil masalih. Nah, kenapa di dalam ayat ini dikhususkan sifat al-hayy, maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kasus tawakal ini? Kenapa? Dikarenakan zat yang maha hidup adalah zat yang paling layak yang paling layak untuk mendatangkan segala bentuk maslahat. Wala hayat ala dawam illa lillah subhanah. Dan tidak ada kehidupan yang senantiasa, kehidupan yang selalu dan gak ada hentinya, kecuali hanya pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal ahya al-munqati'ah, adapun makhluk-makhluk hidup, al-munqati'ah hayatuhum, yang dimana kehidupan mereka ada deadline-nya. Fa innahum idza matu, mereka apabila mati, do'aman yatawakkal alaihim, maka hilanglah orang-orang yang bertawakal kepada mereka. Ya. Wa syahid min al-ayah al-karimah, dan korelasinya dari ayat ini, anna fiha itsbat al-hayah al-kamilah, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat itsbat sifat kehidupan yang sempurna pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat nafi bagi sifat kematian pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Fa fiha al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Maka di dalam ayat itu terdapat perpaduan antara nafi dan itsbat pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-hakim, dan dia adalah zat yang maha hikmah. Ini sering diterjemahkan maha bijaksana. Ya, penjelasan yang paling konkret ini yang dijelaskan Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dari makna hikmah. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, enggak lebih, enggak kurang. Itu hikmah. Melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Tuh, fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Itu yang dibilang hikmah. Paling ngepas. Zen? Ma'khudh minal hikmah wa hiya wad'ul asya' fi mawadhi'iha. Diambil dari kata hikmah, yaitu menempatkan segala hal pada tempatnya. Fahuwa subhanahu al-hakim baina ibadihi alladzi lahul hikmah fi khalqi wa amrihi lam yakhluq syai'an abatha. Allah adalah zat yang menghukumi di antara para hambanya, yang memiliki hikmah yang sempurna terhadap para makhluknya, ya, dan pada perintah-perintahnya. Tidaklah Allah menciptakan satu hal pun sia-sia. Walam yashra', dan tidaklah Allah syariatkan, Allah atur satu hal pun kecuali pasti hal yang sifatnya maslahat. Yuqalu khabartu syai', dikatakan aku menghibrohi sesuatu, yakni za'arafuhu ala haqiqati, apabila aku mengetahuinya sesuai dengan hakikatnya. Tuh berarti aku udah menghibrohi hal tersebut. Dan iya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha khibrah ini, memiliki khibrah yang sempurna padanya. Alladzi ahata bi bawatinal asya' wa khafayaha, yakni zat yang menguasai seluruh perkara-perkara, baik yang pretelan tersembunyi di dalam, yang detail, ataupun yang tampak zahir. Ya, kama ahata bi zawahiriha. Wa syahid min al-ayah, dan korelasinya dari ayat ini, anna fiha itsbat ismaini min asma'ihi subhanah. Di dalam ayat ini terdapat penegasan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Al-Hakim dan Allah Al-Khabir.
Wahuma yatadammanan sifatain min sifatihi wahuma al-hikmah wal khibrah. Dan dua nama tersebut, yakni Al-Hakim dan Khabir, meliputi dua sifat. Dari situ ya digelari Al-Hakim. Dan ada sifat khibrah yang sempurna padanya, dari situ digelari menggelari dirinya dengan nama Al-Khabir. Ya. Dapat difahami itu insyaallah ya, sederhana dan lebih banyak penjelasan tentang asma di sini ya. Dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian ikhwah. Nah, mempelajari akidah, mempelajari asma wa sifat, dan mempelajari seluruh ilmu, mempelajari seluruh keilmuan agama. Ketika kita mempelajari sifat Allah demikian, Allah Maha Tahu dan lain-lain, ini tuh enggak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Berarti untuk apa aku menyembunyikan apa-apa yang aku sembunyikan dari mata makhluk tuh berefek pada kehidupan, pada mindset kita. Ketika Allah yang Maha mengetahui, berarti kenapa aku nggak memohon keilmuan kepada Allah akan sesuatu yang aku susah banget nih pengen pahami. Itu begitu. Allah zat yang maha bijaksana dan lain-lain. Berarti ketentuan-ketentuan Allah yang telah terjadi di dalam kehidupanku, sungguh itu yang paling tepat dan paling layak, paling proporsional untukku. Karena dia yang menentukannya adalah zat yang maha hikmah. Tuh, ambil poin-poin ini. Akhirnya jadi bentuk keyakinan kita dan jadi mindset kita di dalam memandang kehidupan. Oke? Ini yang dibilang hakikat-hakikat keimanan, haqa'iq imaniyah. Kita mempelajari akidah, pelajari hakikat keimanan, bukan cuman pelajari wawasan, bukan cuman asalnya asal tahu. Oh, alim teh gitu ya, bukan begitu. Mau pelajaran apapun di dalam pelajaran di antara pelajaran-pelajaran agama, mau sirah lagi. Kan cuma jadi dongeng yang ya ajib ya, keren ya. Jangan begitu. Tapi jadi idol. Yang akhirnya mindset kita ngikutin mindset mereka. No. Pengen ngikutin mereka jadi envy. Oke? Jadi hasad kepada mereka. Hasad pada keimanan boleh. Itu hasad yang baik. Pengen dia punya keimanan segitunya. Pengen dia berkorban buat Islam gak nanggung segitunya. Akhirnya mulai kita lihat. Di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita korbankan untuk Islam. Untuk tauhid. Untuk sunnah. Tuh. Karena apa? Karena kita obsessed. Ini belajar namanya. Dapat hakikat keimanan. Bukan cuma dapat wawasan. Ya. Demikian pelajaran akidah. Semakin kita mengenal Allah. Dengan mengenal sifatnya dan asma'nya. Semakin kita sambuk untuk menerapkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Ya. Demikian yang dibilang haqa'iq imaniyah, hakikat-hakikat keimanan dari materi-materi keilmuan yang disampaikan. Nah, ini untuk mendapatkan itu minta sama Allah. Minta keikhlasan dalam menuntut ilmu, minta keikhlasan di dalam menuntut ilmu, minta kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan dalam proses ta'allum, dalam proses menuntut ilmu kita. Ya. Bab selanjutnya, ihatah ilmihi bi jami' makhluqatihi. Tuh. Tadi kita telah berbicara betapa Allah Subhanahu wa taala berkuasa meliputi time, meliputi waktu, karena Allah adalah zat yang paling awal, nggak ada yang sebelumnya. Allah zat yang paling akhir, nggak ada yang setelahnya. Allah juga sangat berkuasa meliputi tempat. Allah zat yang paling tinggi, yang lebih tinggi darinya. Di satu waktu Allah pun zat yang paling deep down inside. Paling dalam. Ada yang lebih bawah, nggak ada yang lebih dalam darinya. Bahkan lebih dekat pada suatu hal daripada hal itu sendiri lebih dekat kepadanya. Lebih dekat pada jiwa manusia daripada seseorang kepada jiwanya sendiri. Ilmu Allah Subhanahu wa taala pun demikian, meliputi segala hal, enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih mengetahui tentang suatu hal daripada hal tersebut mengetahui tentang dirinya sendiri. Allah lebih mengenal diri kita daripada diri kita, orang tua kita mengenal diri kita. Ihatah ilmihi bi jami' makhluqatihi. Betapa keilmuan Allah meliputi seluruh makhluknya. Ya. Qala Allah Ta'ala. Al-Imam rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dalam hal ini. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha.
Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan apa-apa yang keluar dari bumi. Apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang naik ke atas langit. Ya, itu surat Saba ayat 2. Dan kemudian Allah pun berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib." Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan hanya padanya lah kunci-kunci ghaib yang tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan ia maha mengetahui segala hal yang ada, baik di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqut min waraqah illa ya'lamuha. Dan tidaklah bahkan sehelai daun pun gugur dari pohon, jatuh, kecuali pasti Allah mengetahuinya. Wala habbah fi dhulumatil ard. Dan tidaklah sebuah biji pun yang tersembunyi di kegelapan bumi, kecuali pasti Allah mengetahuinya. Wala rotob, wala yabis. Tak ada zat yang basah ataupun kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali pasti itu semua telah tertulis di kitab mubin. yakni di lauhul mahfuz. Zain? Itu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk mengisbat sifat pengetahuan Allah yang mutlak, yang sempurna, yang meliputi seluruh makhluknya dan tak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya. Ya. Kita lihat syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya'lam ma yaliju fil ard. Ia mengetahui segala hal yang masuk ke dalam bumi. Yadkhul fiha minal qatar wal budhur. Yalij ni bedanya sama yadkhul apa? Yadkhul ni masuk. Oke? Tapi yalij nyelip. Oke? Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sehingga onta dapat masuk lewat robang jarum. Tuh, ini gambaran mustahil, ungkapan mustahil. Itu nggak akan terjadi sampai onta dapat masuk lubang jarum tuh. Bukan yadkhul, pakainya yalij. Masuk yang nyelip. Oke? Tidak ada satu hal pun yang jatuh ke bumi kemudian masuk ke dalam tanah, kan nyelip tuh. Oke? Kecuali Allah tahu itu. Zain? Tidak ada satu hal pun yang keluar dari permukaan bumi, yakni tumbuh-tumbuhan yang mulai tumbuh keluar dari bumi, kecuali pasti Allah tahu. Ya? Ma yadkhul fiha minal qatar wal budhur wal kunuz wal mauta wa ghairu dzalik. Yani Allah mengetahui segala hal yang masuk ke dalam bumi. Baik tetesan-tetesan air atau bibit-bibit, ya? Atau kunuz, yakni simpanan-simpanan kekayaan yang ada di dalam bumi, atau mauta, atau jasad-jasad yang dimasukin ke dalam bumi, dikubur, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Wa ma yakhruju minha, dan segala hal yang keluar dari bumi, ay minal ard, minan nabat wal ma'adin, yakni dari segala hal yang keluar dari bumi, baik tumbuh-tumbuhan ataupun ma'adin. Ma'adin ini barang-barang mining, barang-barang tambang. Oke? Hal-hal yang dihasilkan dari hasil penambangan di bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa-apa yang turun dari langit, dari matar, dari hujan, wal malaikah, atau malaikat yang turun dari langit. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke langit. Yani yang naik ke langit nih malaikat naik turun. Amalan-amalan, doa hamba itu kan naik ke langit, ya. Dan lain-lain, itu Allah mengetahui semua itu. Wa syahid minal ayah al-karimah, dan korelasinya dari ayat yang mulia ini, anna fiha itsbat ilmillah subhanah al-muhit bi kulli syai'. Di dalam dua ayat tersebut terdapat itsbat, penegasan keilmuan Allah yang sempurna yang meliputi segala hal, mencakup segala hal keilmuannya. Enggak ada yang tersembunyi dari keilmuan Allah. Wa qawlu, dan kemudian firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib, dan hanya ada padanya lah kunci-kunci ghaib. Kunci-kunci ghaib, yakni khazain al-ghaib, yakni perbendaharaan yang ghaib, pengetahuannya dan lain-lain tentang hal-hal yang ghaib hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Au ma yutawassal bihi ila ilmi la ya'lamuha illahu, tidaklah mengetahui perkara-perkara ghaib tersebut kecuali hanya Allah.
tidaklah mengetahui perkara-perkara gaib tersebut kecuali hanya Allah. Faman idda'a ilma syai'in minha faqad kafar. No. Dan barang siapa yang ngaku-ngaku bahwasanya dia mengetahui beberapa hal dari yang gaib, maka dia telah kafir. Dia telah kafir, kufur. Mengaku-ngaku yang tahu yang gaib itu kufur. Kufret. Nah, tuh. Ini di antara aujuh takfir al-kahanah. Di antara sisi-sisi pengkafiran para kahin, dukun, sama arraf. Kahin arraf ya, tukang ramal, dukun. Yang seringkali ngaku-ngaku mengetahui yang gaib. Ya. Di riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ata arrafan fasa'alah." Barang siapa yang mendatangi arraf, yang tukang ramal, dukun, fasa'alah. Kemudian dia nanya-nanya sama tu dukun, an syai' tentang sesuatu, lam tuqbal lahu shalah arba'in yauman, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Oh. Konsul sama orang pinter. Iya kan, orang pinter sekarang mah dikata yang kayak gitu. Ya, padahal mau orang syirik. Ya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah dari ayat ini, karena Allah bilang, tidak ada yang mengetahui gaib kecuali hanya Allah. Nah, dari sisi situ, makanya dukun dan sejenisnya, peramal, ketika mereka mengetahui hal-hal yang gaib, dari sisi itu mereka terhitung kafir. Karena dengan itu mereka mengingkari ayat yang ini. Dengan itu dia terhitung kafir kepada Muhammad SAW. Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan nilai ini, nggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Terus dia ngaku-ngaku yang gaib, mengetahui, dengan itu dia mengingkari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang datang ke dukun ada, kata Syekh Utsaimin, dibagi 3 macam, 3 types, 3 tipe orang yang ngedukun. Nah, tuh, ente tipe yang mana nanti? Ente lihat, ya, terus koreksi. Okay. Muhasabah, gue termasuk tipe yang mana, gitu, ya. Tipe pertama, dia datang ke dukun, dia nanya, dia percaya. Dengan itu dia terhitung kafir. Awas, ini hukum amal, bukan hukum ta'yin, bukan hukum individu. Aduh, serba salah nih ngajarin beginian nih kadang nih ya. Begini, ini lagi cerita amalan ya. Nanti menemui seseorang, orang tua kita, tetangga kita, dia ke dukun, dia nanya, dia percaya. Jangan ente langsung hukumin kafir, jangan. Ini menghukumi individu namanya. Ini ceritanya beda. Ada prosesnya lagi. Bisa jadi dia nggak tahu, bisa jadi dia bahlul. Nggak tahu sama bahlul sama ya. Ya, bisa jadi dia lemah dan lain-lain, udah nggak bisa langsung dihukumi. Kita lagi ngehukumin amalan, bukan ngehukumin orang. Awas, ngehukumin orang prosesnya ada lagi. Zin? Kayak misalnya, orang berzina dicambuk 100 kali. Tuh, kita ngehukumin amalan. Tuh, iya. Ada kasus seseorang berzina benar. Apakah makanya langsung kita gebukin 100 kali? Enggak, ntar dulu ada prosesnya untuk penerapan ini dan lain-lain. Semua hukum di Islam begitu, pelan-pelan. Ada hukum terhadap amalan, ada hukum terhadap individu yang mengamalkan. Itu 2 hal yang berbeda. Supaya nggak kejeblos ke takfiri ini. Karena gegabah dalam hal demikian. Apa deh, tadi lagi ngomongin apa? Oh, 3 hal, 3 tipe. 3 tipe orang yang ngedukun. Yang pertama, dia mampir ke rumahnya dukun, dia nanya, konsultasi. Dikabarin dia percaya. Gitu ya. Dukun bilang, ada apa tong? Gue tahu nih lo mau apa nih. Iya gak? Terus dia percaya yang dikabarkan dukun ini, dengan itu dia terhitung kafir. Ini dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, kang ramal, yang begitu,
kemudian dia percaya yang dikatakannya, maka dengan itu dia telah kufur kepada apa yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa menjadi pembatal keislaman. Bahaya, awas. Ya. Bukan berarti sekali lagi kita bertemu dengan seorang individu muslim, kemudian dia melakukan itu langsung kita kafirin. Enggak ya, pelan-pelan. Oke? Ini hukum amalan, bukan hukum individu. Nanti dulu kalau individu. Zen? Itu tipe pertama. Tipe kedua, datang nanya. Tapi nggak percaya juga sih. Oke? Nah ini hukumnya minimal nggak diterima sholat 40 hari. Tuh, iseng sih lo. Segala pakai mampir ke dukun, nanya lagi lo. Oke? Kalaupun tidak meyakini apa yang disampaikannya. Ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, diriwayat Imam Muslim tadi. Man ata arrafan, fasa'alah, barang siapa yang mendatangi arraf, kemudian dia nanya-nanya, okay? Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka tidak diterima salatnya 40 hari. Tuh, kalaupun nggak disebutin, meyakini apa yang disampaikannya. Ini tipe kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada tipe ketiga nih. Nah ini. Dia datengin dukun. Dia nanya buat ngetes. Habis dijawab dia ingkari. Itu jagoan. Oke? Itu bagus. Diingkari dan diingkari kebatilannya. Nah itu bagus. Ya. Mampir deh ke rumah dukun jajal. Jadi dia nanya-nanya dan kemudian dia ingkari kebatilannya. Dia gak percayai bahkan dia ingkari kebatilannya. Tuh. Itu boleh enggak? Nabi begitu, sallallahu alaihi wasallam kasusnya. Kemarin kita bahas itu di Syarah Riyadhus Shalihin gitu ya, kalau yang ngaji di Tangerang ya. Nabi mendatangi Ibnu Sayyad. Okay? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khabba'tu laka khabi'ah." Nih, aku sembunyikan sesuatu darimu. Apa coba? Tuh begitu. Ibnu Sayyad pernah dengar? Ibnu Sayyad. Ini sahabat ghamid, sahabat yang blur. Para sahabat bingung. Ada yang bilang, dia ini dajjal. Dia dajjal. Ibnu Sayyad ini dia dajjal. Sampai beberapa sahabat sumpah dia dajjal, sumpah dia dajjal, sumpah dia dajjal. Begitu. Beberapa sahabat. Beberapa lagi kagak bukan. Tuh lihat. Sahabat ikhtilaf. Menghukumi doi ini. Ada ciri-cirinya matanya emang rada bengkak terus kayak inap kayak anggur busuk. Yahudi Madinah, Ibnu Sayyad. Yahudi Madinah. Satu hari diriwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi jalan sama Umar radhiyallahu anhu. Nah, udah gitu mereka jalan beberapa orang gitu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus dia lihat Ibnu Sayyad lagi main sama anak-anak karena sahabat kecil hitungannya, maksudnya jauh usianya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Rasul daraba biyadih, Rasul langsung tangkap tangannya Ibnu Sayyad nih, dan orang udah pada tahu ini dia dajjal, begitu. Gitu. Terus ditarik sama Rasul dan ditanya, "Atashhad anni Rasulullah?" Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Begitu noh. Nah, Ibnu Sayyad melihat, Ibnu Sayyad kecil nih. Dia melihat dan dia berkata, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi bahwasanya kau rasul bagi orang-orang yang buta huruf. Gitu. Terus dia nanya balik sama Rasul. Atashhadu anni Rasulullah. Apakah kau pun bersaksi, percaya bahwa aku pun utusan Allah? Begitu no. Nanya begitu sama Rasulullah. Farafadho. Nabi gituin udah katanya. Baru dia bilang, aku bersaksi kepada aku beriman kepada Allah dan kepada utusan-utusan Allah, katanya gitu. Ya? Terus Rasul bertanya kepadanya, "Madza tara?" Yani apa yang kau lihat? "Inni khabba'tu laka khabi'ah." Aku sembunyikan sesuatu darimu. Bisa kau tebak itu apa? Begitu. Rasul nyumpetin tulisan surat Ad-Dukhan. Dukhan. Zen? Syaitan itu kalau mancing-mancing kabar langit, dia tumpuk-tumpukan kan. Baru denger sedikit, disambit sama bintang jatuh gitu kan. Sihab, jatuh. Jadi cuma denger sepotong.
Begitu kan? Nah, disampaikan kepada para rasul-rasul syaitan ini, wali-wali syaitan ini, dicampur dengan 100 kedustaan, begitu kan? Oke? Nah, Ibnu Sayyad dapat bro, bocoran langit ini. Cuman sepotong, Ibnu Sayyad bisa jawab, bisa nebak. Huwa duh. Duh, no. Pada dukhan. Lihat. Ini hidup di antara sahabat bro, Ibnu Sayyad. Akhirnya udah usir. Kata Rasulullah SAW, ihsa falan ta'du qadrak. Pergi kau sana, sungguh kau takkan melampaui kadarmu. Begituin nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu kan ada di sekitar situ, langsung. Lima la adrib unuqah ya Rasulullah. Jadi kadek beheungna ku aing. Gitu aja, bawaannya kan main leher aja Umar mah. Kita sikat aja lehernya Rasul, yani kita lepasin kepalanya deh. Begitu kata Umar radhiyallahu anhu. Rasul pun mengatakan, in yakunhu falam tusallit alaih. Kalau emang benar dia Dajjal, bagaimanapun ente nggak bisa melakukan apa-apa kepadanya. Karena Dajjal ini udah ditakdirkan, nanti di akhir zaman begini-begini, lu nggak bisa ngapa-ngapain, udah. Ngerti gak? Wa in lam yakunhu fala khaira fi qatlih. Tapi kalau bukan dia, maka untungnya apa ngebunuh dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar nih greget kan. Angkatannya bangsa dekat-dekat sama Ibnu Umar, sama-sama sigar kan. Greget mulu. Setelah udah besar, dikatakan bahwasanya dia masuk Islam. Bahkan ketika dia Islam, dia banyak mengeluhkan tuduhan manusia bahwa dia Dajjal. Dia banyak mengeluhkan itu. Ada diskusinya dengan beberapa sahabat dan diriwayatkan. Kenapa? Ciri-ciri Dajjal banyak padanya. Dia Yahudi, dia matanya begitu. Oke? Terus ditanya Rasul begini, dia tahu. Oke? Ciri-ciri Dajjal. Tapi ciri Dajjal yang lain enggak. Kan Dajjal dilihat sama Tamim Ad-Dari di pulau terpencil lagi terbelenggu rantai. Ingat gak hadisnya Tamim Ad-Dari tentang Dajjal? Ingat gak itu? Hah? Tahu kan? Katanya di situ. Terus di jidatnya ada kafaro. Tuh dia kafir. Gue muslim. Dia di pulau terpencil. Gue di sini. Kok bisa gue dituduh Dajjal? Begitu. Ditanya, apabila kau bertemu Dajjal, apakah kau membencinya? Enggak juga sih, kayaknya boleh juga. Begitu. Ngomongnya begitu doi. Ibnu Umar satu hari ketemu di Sikkah, yang di jalanan sempit. Diriwayat Imam Muslim nih, dimaki sama Ibnu Umar dengan perkataan yang tajam banget sampai nyakitin hati. Bahkan dikatanya dipukul matanya sama Ibnu Umar. Pakai tongkat. Marah, ngamuk. Dia ngamuk terus membesar badannya sampai menutupi gang. Yantafik ya nih. Jadi Hulk. Menutupi gang. Nah ini heboh nih berita nih, viral pada masa itu. Akhirnya Ibnu Umar pulang ke empoknya Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dan Hafsah udah dengar kabar tuh, ya, Ibnu Umar kelakuannya begini, bikin si Ibnu Sayyad marah. Hafsah ngomelin Ibnu Umar. Kenapa kau tak biarkan saja sudah dia? Tidakkah kalian ingat Rasul berkata, sesungguhnya dia akan muncul dari sebuah kemarahan yang terjadi padanya. Tuh. Ghadbah yaghdabuha. Udah diemin deh, jangan dibikin marah. Begitu. Waktu perang Harrah, hilang. Nggak ketahuan. Ibnu Sayyad ini, matinya di mana? Waktu perang Harrah, hilang aja pokoknya. Hilang, udah orangnya hilang. Jasadnya nggak ditemukan, tapi orangnya nggak balik lagi ke bed, ke rumah. Tapi jasadnya juga nggak ketemu, hilang. Waktu perang Harrah. Oke? Dan banyak lagi kisah-kisah tentang Ibnu Sayyad yang kalau kita khususkan kajian tersendiri bisa jadi cerita tentang Ibnu Sayyad. Sahabat tabiin semua keder nih. Sebagian bilang fix, enggak udah dia Dajjal. Dia bilang enggak deh, bukan, masa dia sih Dajjal. Gitu. Sampai ikhtilaf nih. Para salafus saleh ikhtilaf tentang Ibnu Sayyad. Nah, dan syahidnya di kasus ini, di mana Rasulullah SAW mendatangi arraf atau kahin ini kan. Karena Ibnu Sayyad suka yatakahan, suka melakukan praktek perdukunan juga kepada para manusia sebelum dia masuk Islam, masih Yahudi Madinah. Nah,
Rasul SAW mendatangi dan kemudian untuk apa? Untuk mengingkarinya. Tidak untuk mempercayai kabar, untuk ngetes dan mengingkarinya kan? Bukan untuk mempercayainya. Nah, tipe ketiga yang ngedatengin dukun ini, bagus. Ya, kalau kita punya hujah, datangi dan ingkari. Ya. Dan kemudian kita lanjutkan syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Gitu kan. Diriwayatkan dari tafsir yang dimaksud dengan mafatih al-ghaib, kunci-kunci ghaib. Oke, itu diriwayat Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu di Sahihain. Bahwasanya Nabi SAW berkata, mafatihul ghaib khams. Kunci-kunci ghaib itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah. Tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah. Summa qara hadhil ayah. Kemudian Rasul membaca ayat ini. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah lah, hanya pada Allah lah pengetahuan tentang as-sa'ah, hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Dan menurunkan hujan. Kapan turunnya? Hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui segala hal, segala yang ada di dalam rahim. Oke? Okay? Wa matadri nafsun madza taksibu ghada, dan seseorang enggak tahu apa yang akan dia dapati esok hari. Oke? Okay? Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah seseorang mengetahui di spot kematiannya nanti di mana. Di belahan bumi sebelah mana dia mati. Dan Allah mengetahui segala hal yang ada di daratan, yakni al-yabis al-ma'mur al-kifar min as-sukan wan nabat wad dawab ghairu dzalik, yakni segala hal yang ada di bagian daratan bumi, ya. Demikian juga Allah mengetahui segala hal yang ada di dalam lautan, dari jawahir, yakni dari perhiasan-perhiasan yang ada di dalam lautan, dari hayawanat, dari hewan-hewan, dari makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam lautan, ya. Allah mengetahui segala hal. Allah mengetahui bahkan selembar daun pun yang gugur, kecuali pasti Allah mengetahuinya, ya. Dan semua itu telah tertulis di dalam kitab mubin. Kitab mubin yakni la yahsulu syai'un min dzalik, tidaklah semua itu terjadi kecuali pasti telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, wajhu syahid minal ayah, korelasinya dari ayat ini adalah anna fiha itsbat annahu la ya'lamul ghaiba illallah wa anna ilmahu muhitun bi kulli syai'in. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat penegasan, tidaklah mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah, dan bahwasanya keilmuannya meliputi segala hal. Wa fiha itsbat al-qadar wal kitabah wal fil lauhil mahfuz. Dan di dalam ayat-ayat tadi juga terdapat penegasan atau penetapan bahwa adanya kitabah, penulisan di lauhul mahfuz, dan adanya qadar yang Allah telah tentukan. Kemudian, dikit lagi. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadha illa bi'ilmi. Dan tidaklah satu betina pun hamil dan tidaklah melahirkan kecuali pasti Allah mengetahuinya. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian Allah pun berfirman, agar kalian ketahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah keilmuannya meliputi segala hal. Wa qawluh, dan firmannya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi rizki, zat yang memiliki kekuatan yang dahsyat, al-matin, dahsyat, ya. Tidaklah kehamilan terjadi, tidaklah melahirkan terjadi kecuali pasti Allah mengetahuinya, ya. Dan itu terjadi bukan hanya karena ilmunya, bahkan Allah yang mengatur itu semua untuk terjadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kapan mulai kehamilan terjadi pada seekor betina atau seorang wanita, ya. Pada hari apa kelak nanti dia melahirkan apa yang dia kandungnya. Yang nanti lahir nih lelaki atau perempuan, itu Allah Maha mengetahuinya, ya. Allah pun berfirman sebelum lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah berfirman khalaqa sab'a samawati minal ardi wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan langit yang 7 lapis. Demikian juga Allah menciptakan bumi serupa dengan sepertinya, ya. Jadi seperti sebagaimana langit. Maknanya fa'ala dzalika, Allah melakukan itu semua lita'lamu kamala qudratih, agar kalian ketahui betapa sempurnanya
kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah meliputi, keilmuannya meliputi segala hal tersebut. Lita'lamu ihatata ilmih, agar kau mengetahui betapa keilmuan Allah meliputi segala hal. Fala yakhruju an ilmihi syai'un minha kainan makan. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala siapapun, ya, apapun dan siapapun. Baik. Nah, korelasinya dari kedua ayat tersebut adalah di dalam dua ayat tersebut terdapat itsbat ilmillah, penegasan akan atau tentang keilmuan Allah yang meliputi segala hal, wa itsbat qudratih, dan menegaskan, menetapkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sempurna atas ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang ar-razzaq, maha memberi rizki. La raziqa ghairu. Tak ada zat lain yang memberi rizki selain Allah. Alladzi yarzuq makhluqatih, yang memberikan rizkinya kepada para makhluknya dan kemudian merealisasikan apa-apa yang menjadi maslahat bagi para makhluknya. Ya. Dzul quwwah, zat yang memiliki kekuatan, yakni sahib al-quwwah at-tamah, zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, la ya'tarihi dha'af, yang dimana sifat kekuatan pada Allah tidak ada kadar kelemahan padanya. Ya, ini kekuatan yang ada pada makhluk ada kadar kelemahannya. Suatu saat akan turun kekuatannya dan kemudian ada batas kekuatannya juga memang. Iya kan? Tapi zat kekuatan yang ada pada Allah, kekuatan yang sempurna, tidak ada kadar lemah sama sekali padanya. Al-matin, yakni al-baligh fil quwa. Matin yakni atos. Matin bahasa kita ini atos. Ya. Yakni kekuatannya tidak ada batasannya. Tidaklah apa yang dilakukannya akan menjadikan kesulitan baginya, tidak juga menjadi beban dan tidak juga mendatangkan rasa capek, rasa lelah pada dirinya. Itu artinya. Ya. Nah, korelasi dari ayat tersebut, ayat yang mulia tersebut, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat penegasan di antara nama Allah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah adalah zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak ada kadar kelemahan sama sekali pada zatnya. Ya. Di dalam ayat-ayat itu juga terdapat istidlal ala wujub ibadatihi wahdah la syarikalah. Dari situ dapat seseorang mengambil petunjuk bahwasanya wajibnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Kenapa? Yang layak diibadahi ya zat yang begini. Yang kekuatan padanya sempurna, nggak ada kadar kelemahan. Yang kehidupan padanya sempurna, nggak ada kadar, nggak ada batasannya kehidupannya, gitu kan? Yang keilmuan padanya sempurna. Nggak ada yang luput dari pengetahuannya segala hal. Nah, dari poin-poin tadi, sebenarnya ada istidlal wajibnya kita untuk beribadah kepada zat yang layaknya untuk diibadahilah, yang memiliki seluruh sifat yang sesempurna ini. Ya. Baik, sampai sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan di isbat as-sama' wal basar. Menetapkan adanya sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu wa taala.